guys, selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi nih sama kami yaitu Bisik. Bincang skripsi dan kampus. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga kalian yang nonton ini dalam keadaan sehat ya, Dwi. Ya, Terutama semoga ya. terutama untuk mahasiswa yang semester akhir nih, yang lagi sibuk ngerjain skripsi, sibuk bimbingan. Semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Nah, bincang soal skripsi, kali ini kami akan mengundang salah satu dosen nih, Wi. Siapa tuh, Wi? Yang katanya dosen ini merupakan dosen yang sangat favorit Di Vkom ya. Vkom ini. Pasti udah bisa ketebak ya siapa orangnya. Ibunya sangat humble, pokoknya sangat Friendly. happy, sangat ceria orangnya. Ayo kita panggil saja Ibu Eka Fitri Kurniawati. Silakan masuk, Ibu. Silakan masuk, Ibu. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ibu. Bu, terima kasih ya Bu, udah mau datang di podcast kami ini. Juga untuk undangannya. Gimana, Bu? Kabarnya sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesibukannya, Bu, akhir-akhir ini, Bu? Ya, gini-gini aja lah. Agak kaku ya. rada apa nih? Apa cerita? Apa cerita, Wi? Jadi kami gini Bu, Betul. sebelum kami mau bahas tentang skripsi yang katanya serem ini Bu, kami mau tahu dulu nih Bu, waktu Ibu kuliahnya itu gimana? Kami pengen tahu cerita Ibu dulu menganggap skripsi itu serem apa tidak. Terus kayak mana keluh kesah Ibu waktu bimbingan. Ada. Nah, baru setelah itu kami mau bahas mengenai skripsinya Ibu. Aduh, skripsi kayaknya udah lupa ya itu skripsinya udah lama banget itu. Oke, ini dimulai dari mana dulu nih? Dimulai dari latar belakang Ibu, mungkin pendidikan Ibu kayak mana dari SD kalau bisa, Bu. Panjang kali ya. Dari SD sampai pada akhirnya bertemu jodoh ya. Enggak ke situ ya. Dari mana ya? Kalau ini kita ngomong skripsi tapi ini biasanya pengalaman ya. Iya Bu. Dulu kan ibu kan kuliah kan di Unisba ya. Iya. Universitas Islam Bandung kan. Nah, di Unisba itu tahun masuknya tahun 2006. Pada lahir. Belum, udah satu tahun umurnya. 2 tahun, Bu. 2 tahun. Satu tahun. Oke. Gen Z nih ya. Aduh. Ya Bu, Gen Z Gizi Bu. lagi. Ya aduh gitu kan. 2006 selesainya itu 2010 alhamdulillah ya, tapi kalau ngelihat dari masa studinya kan alhamdulillahnya tepat waktu ya. Sorry nih ya, tepat waktu gitu ya. Semoga nular ya. Amin, Semoga amin. juga ya Bu. Dan mohon maaf selain tepat waktu juga cum laude gitu ya. Nggak salah itu rasa favorit Astagfirullahaladzim. Sorry ya, nggak usah dicontoh ya. Ini hanya ya biar seru aja gitu ya. Oke. Alhamdulillahnya tepat waktu pada saat itu, tapi bukan berarti kalau tepat waktu itu nggak ada, ya mungkin menurut teman-teman Gen Z ini bukan berarti nggak ada drama ya, ada dramanya, tapi di sinilah ya kan Ibu ceritakan terkait drama yang Ibu alami Seru tuh ya, Bu. nyusun skripsi gitu juga dengan tesis, karena ini berbeda dua halnya. Kalau di skripsi di S1 gini dulu ya. S1 kan di Unisba itu pada saat itu pembimbingnya satu. Pembimbingnya satu dan itu ditentukan berdasarkan bidang ahlinya dosennya. Kemahiran dosen itu di bidang apa sih kan gitu. Nah, pada saat itu Ibu tuh ngambilnya konteksnya itu adalah komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi, udah neliti tentang sebuah komunikasi dalam sebuah organisasi, dapat pembimbing laki-laki. Nah, cuma ya itu tadi lah, hidup itu kalau nggak ada drama itu nggak seru. Mungkin lurus kayak jalan tol gitu doang nggak kan. mungkin ya Bu. Iya, kadang-kadang juga jalan tol kan juga nggak aman, Ada juga lurus. duduk ya. Ada gitu kan ya. Gitu juga untuk nyusun skripsi ini khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir barangkali ya. Ini kalau kamu berdua kan belum lah ya Bu. sepertinya.
Seru sih, seru maksudnya ada dramanya juga, nunggu tidak jauh berbeda lah mungkin barangkali dengan yang sudah dialami oleh mahasiswa tingkat akhir nih ya. Nunggu dosennya, ya kan? Heeh. Atau barangkali, oke nanti ketemu ya sama bapak atau ibu jam Iya. segini, ternyata udah ditungguin Datang. depan ruangan, nggak ada, gitu kan? Juga Nggak ngalamin. muncul-muncul. Tenang, tidak hanya kamu saja yang mengalami, ibu juga ngalamin. Iya. Atau mungkin pernah yang nangis, ibu juga ngalamin, tenang ibu temenin. Tapi barangkali ngerasanya kayak ya udahlah ya, Jalani aja lebih gitu. kepada kalau mungkin tadi kayaknya salah satu di antara teman-teman kan ngeluarin statementnya skripsi serem atau segala macam kan. Tidak seserem itu, hanya saja barangkali ini kan semester akhir, Iya. tuntutannya banyak, entah dari orang tua Mm-mm. atau dari circle-nya, dari temennya kan. Temennya udah duluan di ACC, temennya judulnya udah oke, udah mau sempro atau segala macam, ngerasa ditinggal sendiri gitu Iya. kan. Sebenarnya tidak semenyeramkan itu sih skripsi itu. Nggak serem kayak hantu gitu ya, Bu. Enggak, hanya saja barangkali terjadi peperangan batin. Kalau perbedaannya Ibu kan kalau Gen Z nih kan Bu, kalau mau nemuin dosen kan bisa chat gitu kan. Kalau zaman Ibu tuh kayak mana Bu? SMS. SMS. Nyanyi dong saya Bang. Ya Pak, ini Bang gitu kan. SMS, Oh, SMS. gitu. Kalau sekarang teknologi kan sudah Canggih. canggih ya. Mm-mm. Kalau dulu zaman Ibu kuliah kayaknya baru, ini boleh sebut merek enggak sih? Boleh lah Boleh ya. ya, Bu. Boleh lah, Bu. BlackBerry kan ya. Iya. Nah, lewat chat BlackBerry gitu kan ya. Hanya saja kan pada saat itu barangkali belum semua dosen yang mulai aware. Karena itu kan baru awal-awal Iya. kan ya. Dan pada saat itu kami nih ya, Ibu ngerasa generasi kami itu pun kalau mau chat via kalau BlackBerry itu kita kan harus tukeran PIN kan Oh, ya. iya. Ya kan? Yang berapa digit itu loh. Tahu nggak sih? Tahu. Tahu kan? Pendek kayak cuman. Ini biar obrolan kita nggak krik-krik nih kan. Kami ngalamin juga kok, Takutnya Bu. garing ya, Bu. Kan nggak seru krik Nggak gitu nyambung. kan. BlackBerry gitu kan, tapi kami lewat SMS. Dan itu ini nih ibu yang paling gemes banget sama anak zaman sekarang itu kalau nge-WA atau chat dosennya tuh kayak tidak memperkenalkan diri, dia itu siapa, angkatan berapa, NPM-nya berapa, Iya. seakan-akan dosennya ini hafal Mana kita gitu. kenal. Iya gitu. Sedangkan kami pada saat itu 2009, 2010 itu kalau mau chat pribadi dosennya tuh harus sampai Namanya butuh konfirmasi ke teman. Ini bener nggak ya seperti ini? Dan ngeliat timing. Oh, bener. Kalau sudah jam setengah 12 kami ini worry artinya itu kan mendekati jam istirahat kan ya. Nah dulu tuh adabnya seperti itu. Kalau sekarang kayaknya Lantai lah. katanya, Bu. ajar lah. Gen Z ya Gen Z. Makanya itu yang mahasiswa tingkat akhir kalau nggak ibu bales berarti sudah paham lah ya. Pasti ada yang salah dengan Dengan chat japri itu apa? Anda. Iya. Bener. Apa lagi? Tuh. Em, WA dulu, chat dulu kami, SMS kan, perkenalkan diri, NPM-nya, mau bimbingan tidak serta-merta. Dan ini sorry to say ya, kalau anak sekarang itu kan kadang-kadang dia masih di kosan atau di kontrakannya baru ngechat dosennya. Kalau kami enggak, kami sudah standby dulu di depan ruangan, Baru ngechat. baru ngechat. Oh. Kalau sekarang enggak, atau bahkan nanya misalnya ketemu sama dosen Bapak atau Ibu A, ada lihat Bu Eka, sedangkan beliau itu kadang-kadang baru datang, Iya, baru nyampe di lantai dasar fakultas udah ditanya dia nggak tahu lah, gitu. Itu kadang-kadang yang tolonglah diperhatikan yang kayak gitu. Bu, mundur dikit ya Bu. Oke, mundur kemana? Awas nabrak. Nabrak nanti, woi. Enggak, kan tadi kan Ibu kan tadi berbicara di belakang itu kan Ibu langsung mau S2 gitu kan Bu. Nah, kira-kira tuh apa yang membuat Ibu tuh pengen S2 langsung Pengen, gitu? kok semangat, kok Nggak kepikiran kerja langsung gitu, gitu. Kalau ditanya pengen, pada saat itu sih nggak pengen ya. Pada saat itu jujur nggak pengen karena ya ini mungkin untuk yang belum tahu, walaupun ini nggak tahu informasinya penting atau nggak Iya. penting. Di saat semester 5 itu ibu emang udah direncanakan untuk kuliah lanjut S2. Cuma sama orang sasarannya tua. tuh emang untuk dosen gitu, Bu. I think so. Ibu rasa iya. Iya. Karena kan papa akademik. Oh, iya, bener. Iya, papa juga iya, dosen. iya. Iya, jadi emang dan pada saat itu ilmu komunikasi kita Fikom aja kan 2009 Iya. kan ya. Nah, jadi menurut kacamata orang tua papa khususnya kayaknya ilmu komunikasi di Pekanbaru khususnya itu nanti akan jadi Kayak banyak peminatnya. iya, lagi happening tuh nanti bakalan oke gitu kan. Ya udah jadi dosen aja deh Kak gitu kan. Awalnya sih kayaknya ngerasa S1 aja cukup Iya, kan gitu. Cuman
ya udahlah. Coba lah dulu jalani Selagi gitu. donatur juga Iya, oke gitu kan. Malah menawarkan diri gas gitu kan, boleh kalau sanggup donaturnya gas gitu kan. Ya sudah tuh di semester kelima Heeh. orang tua udah diskusi, oke nih kayaknya nih anak sulungnya nih lanjut S2. Ya sudah ngeliat nilai akademik juga. Oke, Bu. Kok menurut masa nggak oke sih? Sangat oke ya, Bu. Iya dong. Menurut ibu sendiri ya. Oke. Itu perbedaan dari S1 ke S2 itu apa, Bu? Kalau dari segi Iya. nyusun skripsinya mungkin, Bu. Oh ini kita langsung ke dramanya. Yang penuh dengan air mata tuh di S1 ya. Oh, gitu. Nah ini mungkin relate nih dengan teman-teman yang semester akhir. Nangis iya. Hmm. Itu ceritanya inget banget hari Jumat. Ini kan pembimbingnya kan bapak ya. Mm-mm. Hari Kamisnya sudah chat, sudah SMS. Oke hari Jumat dikondisikan jam 8. Kosan ibu nih kan ceritanya kosan ibu nih kan deket ya dari kampus ya, jalan kaki juga bisa gitu kan ya. Ya sudah lah 15 menit sebelum jam 8 sudah standby di ruang dosen. Gak kelihatan dong, sudah nunggu setengah jam gitu kan, gak juga nih. Cuman gak ibu saja, Yang lain. bimbingan beliau juga yang lain gak ada. Cobalah SMS, salah satu perwakilan SMS. Oh iya Neng, ini kan di Bandung dong ya. Iya Neng, nanti ya habis Jumatan. Oke, habis Jumatan pulang dong. Iya. Pulang kan? Mau ngapain lagi kan gitu. Lama kan? lagi gitu. Mengerjakan hal yang lain. Pulang berarti bukan rebahan, tidak. Iya. Karena ini kan kondisinya kalau ibu pribadi pengalaman ibu karena semester 5 sudah diarahkan untuk lanjut studi. Jadi ibu kan harus memanage waktu ya. Mengatur ya lah ya, Bu. Mengatur iya, jangan sampai ini ada Ada yang salah dengan pembayaran tambahan. Iya. Kalau kita kan mahasiswa kan pasti mikirkan kan Iya, SPP kan banget, ya. banget. Jangan sampai lewat lagi bayaran Iya. nambah semester baru gitu kan ya. Jadi memang harus diwanti-wanti, di manage, dibuat schedule, jadwalnya seperti apa. Oh ya sudah ngolah data dulu. Ngolah data, oke nih. Berjalanlah waktu sampai pada akhirnya datang nih setelah Jumatan. Datang cuk sendiri. Oh, sendiri. Teman yang tadi sudah seleksi alam. Hmm. sudah nggak betah atau sudah melakukan hal yang lain gitu kan ya. Oke, di ruang dosen juga sama. Oh nggak ada. Di chat, di WA, di SMS lagi. Oh bapak lagi ada kelas Neng di ruangan segini jam 5 ya beres kelas. Nangis aja Oke Bu. lah. Pada saat itu belum Belum nangis Ibu. karena Belum. masih oke sabar lah kan masih di pelataran kampus udah nggak usah pulang ke kosan. Ya udah dari ruang dosen ke ruang kelas, tungguin dong di depan kelasnya beliau ngajar. Ada kelasnya? Nggak ada. Baru di situ Ya Allah. ngapain 2 jam gitu kan pada saat itu. Sudah tidak tertahan lagi, sudah tidak terbendung lagi, ya sudah Nangis. menangis. Nangis. Ya, nangis beneran. Itu sering, Bu, bener-bener. kayak gitu maksudnya. Sekali itu. Oh, sekali. Untung sekali ya, Wi. Itu sekali. Sekali itu. Semoga kita bisa nggak gitu ya. Biar semoga enggak ya. Semoga. Alhamdulillahnya enggak. Tapi emang sekali itu, dan setelah ngobrol sama teman yang menunggu yang di saat dijadwalkan jam 8 tadi kan, gimana Cak ketemu sama bapaknya? Enggak. Ibu ceritain dong. Tapi ceritanya sudah tidak dalam kondisi nangis lagi karena sudah dipuas-puasin di Oh iya. kosan sama teteh-teteh kosan gitu kan, sama teman-teman kosan yang lain. Udah Cak, sabar. Karena sama-sama berjuang nih kan, cuma beda kampus gitu kan. Kita sama-sama berjuang, tenang. Dan alhamdulillahnya ibaratnya kalau kata anak sekarang circle-nya dapet gitu kan ya. Di kosan juga dapet, di kampus juga dapet. Apalagi di kampus karena kami jauh ya, temen ibu tuh ada yang dari Kalimantan, dari Semarang. Sepakat semester ini kita harus selesai. Solid Sudah lah ya. bareng, iya. Dan Visi misi ya. alhamdulillahnya- Iya, walaupun pembimbingnya kami tidak sama. Tapi prosesnya alhamdulillah Sama-sama bareng-bareng lakuinnya. Dan teman-teman tuh nggak ninggalin gitu, malah follow up lagi. Gimana Cak, kemarin ketemu sama bapak ini? Mungkin enggak. Gimana jadinya? Ya udahlah gitulah mereka. Serius Cak? Iya. Nangis. Menurut lo gue kagak nangis, gue bisa ngerjain yang lain kali pada saat itu. Iya. Cuma udah jadi bahan ketahuan aja sih Ketawaan. sama teman-teman gitu kan. Iya, udah sih. Sampai itu satu Ibu. Terus Ibu wisuda gitu. Wisuda Hah? ngasih tradisi lah ibaratnya, Iya. ngasih say thanks ke dosennya gitu. Tapi kalau ditanya dendam Bu, enggak. Maksudnya
Ibu beranggapan bahwa itu adalah proses. Iya, Perjuangan ya, Bu. Iya, ceritanya. Jadi kalau ke anak bimbingan kan kadang-kadang kan ada yang nangis juga nih keluar dari ruangan, ada, tenang aja. Tapi tenang, ibu tidak akan berbuat seperti yang ibu alami, enggak, insya Allah enggak gitu kan ya. Alhamdulillah. Bisa dikip Bu Eka ya guys dari sekarang. Oh iya dong. Sekarang enggak bisa kan Bu lah. kayak ngekip dosen Tapi bimbing. tetap harus pakai jadwal kan ya, karena kan ya setelah kita terjun di profesi ini jadi paham gitu loh. Kenapa kayak Memahami ya beliau seperti itu, walaupun pada saat itu beliau tidak struktural di fakultas atau di prodi ya, tapi aduh kerjaan dosen juga lumayan guys, aduh Dengerin ya kakak. dengerin ya. Nggak cuma ngajar saja, apalagi seperti struktural di fakultas atau di prodi gitu kan ya, kadang-kadang nanti ada rapat dadakan walaupun sudah dijadwalkan, tapi ada rapat dadakan di rektorat atau di mana, nah gitu. Itu ceritanya. Kalau- Kalau pastilah, tenang lah, ditemenin lah. Kalau di S2 Ibu lebih gampang ya Bu. S2 beda lagi. Kalau S2 itu kalau dibilang mudah itu proses itu beda-beda ya. Tidak memudahkan, hanya saja S2 itu tidak ada linangan air mata. Hanya daya ingat saya semakin oke. Kenapa? Ibu kan S2 beda kampus. Iya. S1 di Unisba, S2 di Unpad. Alhamdulillahnya kuliahnya di Unpad DO di Pati Ukur. Unpad kan punya kampusnya lebih dari satu pada saat itu ya. Terus di saat semester 3 kalau kuliah S2 itu kan waktunya kan lebih singkat, Lebih ya, singkat. masa studinya kan. Setidaknya minimal 4 semester atau 2 tahun. 2 tahun. Udah lanjutlah nih kan kuliahnya di DU, selesai kuliah alhamdulillah prodinya pindah ke Nangor, Jatinangor. Iya, di gedung baru nih. Alhamdulillahnya pas proses bimbingan saja. Nah, dosen Unpad itu kan barangkali mobilitasnya kan tinggi ya. Dan dosennya tidak hanya stay atau tinggal domisilinya di Bandung, tapi di Bogor salah satunya. Jadi, salah satu keahlian Ibu selama S2 adalah hafal nomor polisi kendaraan dosen pembimbing. Ibu rasa relate sih dengan mahasiswa tingkat akhir. Nggak usah mahasiswa tingkat akhir deh, kamu aja deh nunggu Tengok mobilnya. iya lihat mobil. Apalagi kalau di Vkom kan kalau menurut Ibu sudah ada plang nama dosennya kan. Nah, nggak hanya nomor polisi, tapi kalau udah ada plang kayaknya itu mobil ibunya, mobil bapak itu ada, berarti tinggal nyari gitu kan. Kalau dulu nggak semua dosen yang punya pelang nama, hanya struktural saja. Ada beberapa dosen misalnya seperti yang sudah guru besar barangkali gitu kan ya. Nah, pada saat itu kondisinya adalah beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya. Sibuk. Dan kalau di S1 pembimbingnya 1, kalau di S2 pembimbingnya 2. Oh. Tanya dong pembimbing satunya siapa? Siapa, Bu? Prodi. Yang dapat pejabat selamat ya. Ibu temenin juga, tenang. Sibuk tuh pas itu. Emang sibuk. Saya temuinnya Ibu tapi tepat waktu kan Bu? S2 Ibu. S2 Tidak. Aduh, yang tepat waktu itu temen di Cilegon 3 semester. Beliau tepat waktu. Ica. Ica sekarang anak Ica udah 3. Karena Ica emang dengan orang tuanya itu sepertinya memang ingin disetting jadi guru, karena dulu kan zaman kami itu ada sekolah profesi akta 4. Nah, kalau guru kan ngambil akta 4 kan. Nah, sempet kuliah lagi. Ica tuh emang luar biasa. Ica, sarang Ica. Kata Ibu. Terus Ibu wisuda S2. Bimbingan dulu lah, enggak tiba-tiba wisuda. Kayak mana bimbingan Ibu lancar kah? Lamanya. Lancar dengan perjuangan sendiri. Sebenarnya gini ya, kalau nyusun skripsi ataupun tesis itu memang butuh support system ya. Tapi kalau Ibu ngelihat support systemnya itu bukan dari pasangan haram ya. Sorry nih ya pasangan haram ya. Itu ya. Kecuali kalau untuk yang sudah nikah oke, itu emang top banget nih support systemnya gitu kan. Selain orang tua, tapi teman-teman lingkungan itu juga ikut mempengaruhi. Kalau S1 sempat nangis, S2 enggak nangis, menikmati aja perjalanan dari Bandung ke Jatinangor kurang lebih 45 menit naik Damri gitu kan ya. Almost setiap hari. Dan karena pembimbing pertamanya Kak Prodi, jadi
Bapak. Tapi Ibu yakin Kaprodi kita tidak seperti itu? Tenang. Betul. Tenang ya guys. Iya, tenang, aman. Dosen-dosen Viko mah aman insya Allah mah. Jadwal sulit untuk ditemui. Sekali ketemu waiting list. Karena kan kita berhadapan tidak hanya dengan mahasiswa bimbingannya saja. Iya. Dengan yang, mohon maaf nih, mahasiswa pasca sarjana ilmu komunikasi pada saat itu yang berurusan dengan beliau kan juga gitu kan. Jadi ya sudahlah berbagi waktu dan pada akhirnya beliau ya Neng, kumaha Neng wae. Nah, ibarat kayak gitulah. Yang penting di saat, dan alhamdulillah saya datang nggak dengan kondisi kosong ya. Maksudnya kosong, saya paham dengan Apa yang ibu buat? apa yang akan saya kerjakan, teori apa, informannya siapa, ini penelitiannya bagaimana gitu kan ya. Alhamdulillah paham, jadi beliau ya sudah gimana Gimana nengnya Neng aja. aja gitu kan. Oh ya sudah nih alhamdulillah salah satu privilege, bisa dikatakan privilege, dapat pembimbing yang struktural cepat di ACC. Ini Ibu alami. Lamanya cuma nunggu gitu aja ya, Bu? Ya. Tunggu waiting listnya. Ya, tapi tadi catatannya ibu sampaikan karena ya mohon maaf nih ya, ibu datangnya nggak kosong. Arti kata ya kita datang ya karena ini kan kita ngerjainnya sendiri ya, jadi kita harus paham dong Harus ya. ada tujuannya ya bu. Dan proyeknya kan proyek kita, Iya. kayak mau neliti Benar. apa gitu kan, jadi kan udah kayak seperti yang oke, aku udah paham nih pada saat itu kan. Oke, pembimbing juga nggak masalah, hanya memberikan sedikit saran bla bla segala macam. Kalau sudah oke dengan pembimbing kedua yang domisilinya di Bogor itu, yang plat kendaraannya roda 4-nya F, Masih ingat. angkanya udah nggak inget lagi. Angkanya udah nggak inget Angkanya lagi. udah. Jadi kalau ketemu pembimbing kedua nih, aduh. Nih ada teman ibu dari Palembang namanya Uli. Kadang-kadang kan berdua sama dia kan. Cak, itu mobilnya bapak ini. Oh iya Li, tunggu sini ya Li, tunggu sini. Aduh kabur lari. Aduh itu emang euforianya kayak, aduh rezeki banget gitu loh. Karena emang beliau itu lagi disertasi loh guys. Tolonglah disertasi gitu kan ya. Lagi sama-sama berjuang, tentu kan prioritas hidupnya kan berbeda. Ibaratnya kan gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya paham gitu kan. Ya sama juga sih. Kumaha Neng wae. Terus setelah itu di ACC gitu bu, lancar gitu setelah itu. Di ACC, tapi ada pengalaman gak enaknya itu tadi privilege-nya ya. Tapi yang gak enaknya adalah di saat sidang. Nah ini dia Yang di saat menakutkan ya. sidang. Sebenarnya tidak menakutkan, lebih kepada deg-deg ser. Hanya ini kedua kalinya ibu sampaikan karena ibu berada di karir atau posisi yang notabene sama dengan beliau, yaitu dosen gitu kan. Jadinya ibu paham gitu. Karena ibu alami begini, di saat sidang ibu diarahkan teori. Ini pembimbing yang kedua nih ya. Karena pembimbing ke satu karena mungkin ngerasa ya sudahlah memberikan privilege yang sangat amat luar biasa, jadi tidak ngerecokin lah ibaratnya seperti itu kan. Pembimbing yang kedua memberikan teori, tapi di saat sidang beliau juga yang mempertanyakan Tanya teorinya. teori itu kan, Bu? Iya, itu di pembimbing kedua di saat Pas sidang. ngerjain tesis pas sidang. Pas sidang, tapi alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Walaupun tidak kumlot. Tapi setelah itu Ibu wisuda langsung kerja apa ada liburan dulu lah gitu. Iya. Ya itu tadi sih langsung sih ya, karena Ibu langsung ke Vkom ini? banyak job seeker juga ibu, job seeker juga, tapi ya dosen terbang lah ya ibaratnya gitu kan. Dan pernah kok sekali tes CPNS di BIN, Badan Intelijen Negara. Ada ceritanya ya. Kalau ini mungkin melenceng sedikit ya dari tema kita ya. apa-apa, Kalau tes CPNS dulu tuh kita kan emang harus ke pusat kan ya. Iya harus ke sana, harus ke pusatnya ngantri. Kalau sekarang kan sudah by Online. komputer online, iya enak. Kenapa ibu kepikiran waktu itu daftar CPNS? Iseng. Iseng. Berarti tamat S2 ibu coba CPNS tuh? Coba CPNS karena memang kayaknya memang sepertinya diarahinnya memang harus ke dosen. Karena pada saat itu ya, karena ibu melihat terjadi perubahan yang signifikan, tidak hanya dosen, karir guru juga kan tidak hanya mengajar sekarang kan. Guru juga emang luar biasa itu loh. Belum lagi dengan perintilannya segala macam, iya gitu kan. Dosen juga sama.
kalau dulu kan pemahaman ibu dosen tuh ngajar saja, Mm-mm. berbeda dengan sekarang. Setelah ibu gitu. terjun lupa gini Iya ya. ternyata begini gitu kan. Punya temen juga yang guru juga sama kita Ca. Yang kita hadapin cuman beda aja gitu kan. Dirimu ngadepin usia 17 ke atas, kalau aku kan enggak, kata temen kan ibaratnya kan gitu. Jadi emang crowded lah ya kerjaannya kan banyak gitu kan. Intinya tidak hanya mengajar saja gitu. Iya. Jadi pada saat itu diskusi dengan orang tua, ayo udahlah jadi dosen aja ngajar, jadi nanti enak rumah tangga terurus begitu kan Iya. cerita orang tua pada saat itu 2014. Oke dijalanin. Sekarang ya beginilah emang jalanin aja juga lagi. Jalanin aja. Tapi sebelum ke UIR ini Bu sempat ke mana gitu Bu? Kampus tetangga ada tapi hanya 1 semester. Alhamdulillah rezekinya di UIR. Kampus tetangga itu yang di Panam 1, yang di Dipo 1. Oh tahu. Satu lagi itu bersamaan 3 kampus tuh, yang di Panam 1, Dipo 1, di UIR 1 kan. Kan dulu kan dosen terbang Iya, kan iya. ya. Nah alhamdulillah rezekinya Tetap di UIR. di UIR. Apply-nya di mana-mana kampus yang Banyak, ada Bu. ini. Pokoknya yang ada jurusan ilmu komunikasi Bu apply. Tembusnya di UIR ya, Bu. Alhamdulillah rezekinya di Alhamdulillah. sini ya, ketemunya sama kalian kan. Alhamdulillah. Yang katanya jadi dosen Favorit nih, lagi. Oh nggak tahu dari mana gitu kan. Favorit, Ya Bu. udah, untuk lucu-lucuan Iya, oke lah nggak apa-apa. Perbedaan Ibu jadi dosen sama Ibu jadi mahasiswa tuh apa Bu yang Ibu rasakan setelah Ibu jadi dosen? Mungkin apa anak mahasiswa nih gini betul ya gitu. Iya. Itu pasti. Itu pasti. Itu yang di belakang ketawa tuh. Itu pasti. Culture shock. Hah. Culture shock maksudnya ternyata walaupun kita sesama Indonesia, Iya. iklim belajarnya itu emang berbeda banget. Awalnya waktu awal-awal ngajar ibu mau coba nerapin gitu kan, yang ibu alami di Jawa, gitu Jawa. kan, gak bisa guys. Jadi Kenapa emang nggak harus bisa, Bu? di Iya Bu. Apa yang membuat nggak bisa, Bu? nggak tahu. Orangnya kayaknya. Kalau ibu berprinsip gini ya, yang ibu yakini bahwa manusia itu nggak ada yang bodoh. Udah. Manusia itu nggak ada yang bodoh. Ini mohon maaf kalau katanya kasar gitu ya, tapi Iya. ibu yakini nggak ada yang bodoh. Tapi kan setiap kita kan dilahirkan dengan Berbeda lah. kemampuan yang Berbeda-beda. berbeda-beda. Nggak semuanya di akademik. Bener. Kan ada yang non akademik, ada yang di seni, barangkali ada yang di public speakingnya gitu kan. Nah, cuma nggak tahu lah ya. Ada aja bedanya ibu. gitu. Kayaknya nggak tahu motivasi, nggak tahu apa deh. Kalau anak-anak kita tuh kayaknya yang ya Flat udahlah, aja, flat aja. ya, lempeng gitu loh. Pasrah dengan hidup Nggak ini ada, gitu ya, Bu. iya, nggak ada. Tapi nggak tahu deh ya. Tapi mungkin barangkali tidak semuanya ya. Iya. Nggak ada semangat juangnya tuh kayaknya yang Orang gitu ya. ya lu ngapain gitu kayak gitu. Contohnya misalnya sore fakultas kita juga udah sepi kan. Iya. Daripada balik, kalau nggak balik sih yang penuh juga paling coffee shop gitu kan, Bener sih, Bu. nongkrong gitu kan. Kalau di Jawa tuh Enggak, Bu. sampai malam. Sampai malam di kampus. Kampus itu Kampusnya, Bu? nyala sampai malam. Oh. Ada aktivitas mahasiswanya. Beda ya. Tapi mungkin barangkali kembali lagi regulasi universitasnya kali Iya, ya. iya, Nah, iya, itu kan aturan. juga harus ngikut gitu ya. Heeh. Iya, karena ya kamu juga ngalami lah barangkali mau minjem apa-apa kan banyak Iya, banget ada sih sama aturannya. ibunya, tapi kan ada aturannya. Iya, ada aturannya. Lebih ke situ. Itu yang pertama barangkali. Terus yang kedua ke anak-anaknya tuh kayaknya ya itu tadi yang Ibu sampaikan, daya juangnya, motivasinya tuh kayaknya yang entah mungkin mereka sudah sangat amat nyaman dengan kondisinya kali ya. Emang nggak mau berpindah dia, nggak mau. Iya, berpindah. Tapi faktor yang ketiga jangan lupa orang tua. Oh iya. Bener juga. Iya, karena ada beberapa anak Vkom yang kadang-kadang ibu iseng nanya, apalagi yang semester 1 tuh sering ibu tanya, alasan masuk UIR kenapa? Gitu kan. Padahal ibu sebenarnya udah tahu sih ya kenapanya gitu kan. Iya. Kadang ibu pancing lagi, kenapa sih nggak mau kuliah di luar Sumatera. Sumatera. Pekanbaru dulu deh. Oh iya, Baru bener juga sih. Baru dulu gitu kan. Ada juga yang menjawab alasannya adalah orang tua. Orang tua. Iya. Iya, Orang tua bener. iya Jadi orang tua. Iya, Orang karena tua, takut salah pergaulan mungkin Bu. bisa jadi itu. Iya. Eh, Terus faktor ekonomi mungkin Bu. anak Vkom ekonomi kayaknya enggak lah ya. Amin ya, amin ya. Kalau menurut ibu Amin, amin, ya amin. gitu kan ya, amin. Mungkin ada beberapa sebagian Iya. gitu kan ya, tapi lebih dominannya sih kalau ditanya kan
iya bu orang tua nggak ngizinin, oh ya Iya. udah kalau orang tua nggak ngizinin ya udah stop, ibu nggak nanya lagi. Mm-mm. Karena kalau dari tampilannya kayaknya, kalau kata Hedon. kami, iya hedon gitu kan, nggak ini, nggak, maksudnya mampu lah ibaratnya kan. Gitu. Jadi Bu, kan Ibu udah setelah Ibu jadi dosen, kan Ibu jadi dosen pembimbing skripsi kan. Aduh, Ini yang seru ya Udah nih. masuk ke intinya nih ya. ini yang nonton, ibu ucapin mohon maaf, walaupun sudah mohon maaf tapi mohon maaf lagi ya. Kenapa nih? Pasti Ibu kayak melihat berbagai macam ragam Emang mau yang tipe yang mana? semuanya sih Bu. Kayak seru. Ini, ibu tuh punya cerita. Ini cerita emang melihat langsung dan ada beberapa anak bimbingan itu yang setelah selesai itu kami jadi Pasti. Besti, teman curhat, nongkrong di coffee shop gitu kan ya. Alhamdulillahnya lah gitu kan ya, rezeki gitu ya. Ada salah satu, sekarang lagi lanjut S2, itu anak bimbingan, itu ngomong, Bu, dulu saya bimbingan sama ibu, pulpen saya sampai patah. Udah ketebak ya, Wi? Wah orangnya. Nanti suruh tonton. Ibu tanya, karena udah besti nih kan, kok bisa gimana ceritanya? Karena grogi, karena nonverbalnya mimik mukanya sepertinya mensupport ya, muka-muka jutek gitu, apalagi kalau ngomong kayaknya ketus gitu kan ya, tapi ya, baik hati dan Baik tidak hati. sombong. Baik hati. Dosen favorit. Kalau ya itu tadi. Kalau boleh request, tapi kan nggak bisa kan ya. Kalau boleh request kan tidak mau diciptakan dengan mimik atau air muka yang seperti ini. Tapi ya sudahlah, syukurin aja kan Syukurin, gitu. Iya. Patah dong pulpennya. Itu pertama kali bimbingan. Serem Ibu berarti Bu. Itu dia nggak tahu. Patah, pulpennya ada. Nangis Iya. ada. Nangis tuh setelah Ibu apain dia Bu? Nggak dia apa-apain. Cuman ya itu tadi lah, mungkin intonasi Orang sama- Sumatera, Bu. Iya. Keras bener. Bader. Ya itu ibu juga culture shock waktu kuliah di Jawa kayak gitu Oh, loh. ya gitu. Logat kita ngomong kayak teriak-teriak. Ibu kan Beda. pernah berantem sama anak tambang. Ngeri ya. Di kantin heboh gitu kan. Cuman ya sudah lah. Cuma lupa namanya. Gecengannya aja yang inget. Sebut. Dedi di Aceh apa kabar? Gecengan dia ya, bukan. Oh iya Bu. Karena sesama orang Sumatera kan. Sumatera di perantauan kan udah kayak saudara ya. Gara-gara deket sama si Dedi itu, anak Aceh itu, dianya ini jealous. Sudah, lanjutin tadi. Apa tadi? Kelupaan ya Bu. Yang nangis gitu kan ya. Nangis itu karena ada dua faktor ya sejauh ini ya, yang ibu rasakan. Yang nangis karena emang mungkin karena si pembimbingnya, karena sayanya, itu satu. Terus faktor yang kedua itu karena ngerasa ditinggal temennya. Nah dan bukan anehnya sih ya, kita ini kan punya ego ya. Bener. Dan temennya ini ngerasa di saat sudah clear semuanya, sudah ACC, sudah sidang, jadi dia sudah mulai meninggalkan circle pertemanannya. Iya lupa. Jadi si anak bimbingan ibu ini ngerasa sudah Sendiri dia. iya sendiri. Padahal enggak. Padahal ada temen yang seangkatannya, bahkan sekelasnya yang ibaratnya selangkah di belakang lah ya. Maksudnya progresnya belum sampai. sejauh dia. Iya, dia udah ngolah data, udah bimbingan. Temennya masih proposal kan ibaratnya seperti itu. Hanya saja kalau ibu lihat dari semasa kuliahnya mereka tuh bestie berdua. Gitu. Jadi ngerasa kayak ditinggal. Sedih barang nih Bu. Kalau yang nangis gara-gara pembimbingnya ibu nggak tahu karena nanyanya biasa aja sih. Ini kenapa pakai ini? Nanyanya lama lembut gitu kan ya. Cuman mungkin gestur mukanya aja yang ngajak ribut Serem gitu ya. kan. Iya, serem gitu. Ini kan kenapa? ya. Jadi Lagi senyum. ya udah, alah nangis siap-siap deh keluar pintu di ruangan tuh nanti apa lagi diapain lagi sama Bu Eka, tapi udah biasa. Dia nangis di depan Ibu? Iya. Oh. Kirain udah balik dia nangis. Nangis di depan ada, nangis di belakang juga ada. Nangis di belakang kan nanti kadang anak-anak ini kan tipenya macam-macam ya. Ada yang nunggu di dalam ruangan, ada yang di luar. Ini kebetulan nunggu di luar dan berani nanya, kok dia nangis? Oh nangis ya? Gak tahu ibu tadi enggak. Iya bu, dia menyeka air matanya. Oh ya udah sih, ya udah lagi katanya. Tapi beneran nggak diapa-apain kok. Kirain tuh mungkin orang takut karena itu tuh Bu, skripsi itu. Iya, Katanya. Bu. Sebenarnya skripsi itu bukan menakutkan. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya malah balik lagi deh pertanyaannya diberi. Sebenarnya nggak bagus ya. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Ibu nggak suka ya, tapi ya udahlah ibu Ya udah, lakukan ya kan. Sebenarnya menyeramkan di bagian mananya?
gitu loh. Oh, iya bener juga sih. Hanya saja mungkin itu tadi yang Ibu sampaikan, pressure-nya lebih kali ya. Mm-mm. Karena Ibu sendiri yang Ibu cerita tadi semester 5 itu sudah diarahkan sama orang tua untuk S2. Berarti kan harus memanage. Iya. Nah, masing-masing teman-teman mahasiswa tingkat akhir nih seperti apa kan nggak tahu juga Ibu Mm-mm. gitu kan. Tapi yang kelihatan secara kalau boleh Ibu mengeneralisasikan paling ya keuangan ya. Karena kan nambah Iya, semester lagi semester kan. baru lagi ya Bu. Iya, Heeh. dan banyak mahasiswa Vkom nih ngomong kuliah di Vkom nih mahal. Hei, tidak semahal Iya. itu. Lebih mahal kuliah saya lagi pada saat itu, guys. Tahun berapa lagi? 2010 S2-nya lumayan. Lumayan. Tapi ada aja kok rezeki insya Allah. Rezeki ada aja. Asalkan jangan hedon juga gaya hidupnya gitu Tahu kan. diri juga ya, Bu. Nah, iya, harus disesuaikan lah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Iya lagi, Boy. Iya kan? Dedi. Oh, enggak apa, ayo. Tahu-tahu. Gitu kan. Nanti cari aja di TikTok ya apa kata Gubernur Jawa Barat gitu. Gitu, jadi tidak menyeramkan itu, hanya saja barangkali dalam hidup itu kan tidak serta-merta anteng lurus kayak jalan tol tadi kan, ada aja sedikit kerikil-kerikil, ada sedikit konflik, ya cobaan lah ibaratnya gitu kan. Nah, datang bersamaan barangkali di saat semester akhir gitu. Jadi seakan-akan dia menakutkan. Iya, atau mungkin ngelihat atau insecure Bener, temennya insecure. udah Kita temennya belum. judulnya udah oke, masuk bab belum. 1, Iya. kok aku belum gitu kan ya, kok aku kayaknya ganti-ganti terus kan bener-bener. gitu kan. Nah, itu bisa jadi atau barangkali dari support sistemnya barangkali kan, entah itu dari keluarga atau dari pasangan haramnya atau dari circle-nya, dari temennya, dari apanya itu kan juga ikut mempengaruhi gitu. Tapi kalau menyeram tidak semenyeramkan itu selagi dijalankan dengan Tapi baik kenapa dan Bu benar. sampai depresi? Ada yang pakai Iya, Bu. depresi Bu? Katanya Bu. Ada, iya memang ada gitu kan. Hanya saja nih kita nggak tahu ya tingkat depresinya sampai Sampai mana? indikator depresinya Ada yang lain gimana. mungkin kan? Iya, mentok-mentok anxiety, mentok-mentok nggak tuh? Anxiety kan bisa jadi, atau asam lambung. Asam lambung kayak itu. Asam lambung kayaknya, Bu. Iya, atau GERD bahkan kan. Betul, Bisa jadi gitu kan. Iya. Intinya berbagi sih. Berbagi itu Jangan mendam. maksudnya iya jangan mendam. Berbagi itu ya untuk yang agama Islam kan pasti sholat kan ya. Iya, bener. Di dalam kamu sholat kamu berdoa kamu sudah berbagi dengan Allah kan gitu. Tapi bukan berarti dengan dosen pembimbing kamu tidak bisa berbagi. Iya. Kalau ibu lihat sebagai pembimbing anak Vkom ini dia suka ngilang itu karena dia punya masalah tapi dia nggak share dengan entah itu dengan dosen PA-nya atau dengan pembimbingnya. Padahal dosen PA sampai kau masih aktif, masih tercatat sebagai mahasiswa Vkom UIR, kau masih tetap bisa konsultasi dengan dosen PA-nya gitu. Jadi kalau sama dosen pembimbing itu nggak cerita tentang skripsi aja Bu, orang yang lain? Kalau ibu boleh. Boleh. Ini nah ini ada satu lagi yang menarik nih. Ada anak ibu laki-laki itu sampai ibu arahkan, ibu bawa sampai ke fakultas psikologi. Karena di saat temennya sidang, yang bersangkutan ngerasa, oh ini aku bisa, standar aku bisa, bahasanya seperti itu ya, aku bisa, ibaratnya geleng, kalau bahasanya Malik EZ ibu ibaratnya gitu kan. Tapi di saat dia untuk melakukan diri dia sendiri, dia nggak bisa. Kenapa Dia gitu? ngerasa ada benteng yang tinggi banget, tembok yang tinggi banget, tembok itu nggak bisa dia runtuhkan. Itu ibu tawarkan. Oke, kamu, ibu nggak punya solusi. Iya. Ya paling solusi ibu ya sekedarnya aja, kamu pasti bisa maju. Satu langkah aja gitu kan, kamu bawa judul kamu dulu aja itu kan sudah satu langkah kan, lebih ibaratnya maju. kan, iya lebih maju gitu kan ya. Jangankan sampai ke latar belakang belum dulu deh, tapi setidaknya fenomena apa sih yang ingin kamu lihat Yang gitu mau kan, bawa kita share gitu. dulu deh gitu kan. Hayo apa gitu kan, tapi dia ngerasa nggak mampu. Nggak pede mungkin dia Bu, atau kayak mana Bu? Bahasanya dia seperti itu, dia ngerasa seperti ada tembok yang tinggi banget dan dia tuh nggak bisa, jangankan untuk manjat, jangankan untuk meruntuhkan Bu, untuk manjat aja aku ngerasa nggak bisa. Serem juga. Apa gitu ya? Nah, yang lebih parahnya, bukan lebih parahnya sih, dia itu tahun lahirnya itu tidak sesuai dengan angkatannya.
Arti kata dia sudah pernah kuliah di kampus lainnya. Heeh. Tapi karena satu dan lain hal dia Pindah nggak ke- selesai. Mm. Di saat ibu tanya nggak selesainya kenapa? Bukan passionnya. Hmm. Oke, berarti prodi atau jurusan itu bukan passionnya. Iya, iya. Ilmu komunikasi passion kamu, jurusan kamu tidak passion saya juga Bu, tapi setidaknya saya lebih enjoy menjalaninya dibandingkan dengan jurusan yang sebelumnya. Oke, mau kamu gimana? Ibu tanya nih kan, nggak tahu Bu. Kamu nggak tahu? Lah, gimana? Iya. Ibu tuh selalu berpegang teguh, kamu harus bertanggung jawab dengan apapun yang kamu lakukan, termasuk kuliah. Apapun itu. Karena itu adalah bentuk salah satu pertanggungjawaban kamu ke diri kamu sendiri, ke orang tua juga. Nah ibu tanya, kamu mau gak lulus lagi di sini? Gak mau kata dia. Nah berarti kan sudah ada nih. Iya, udah ada niatan dari Niat. Bu. Ya, Niat. udah ada niat. Sebenarnya nggak mau Bu, apalagi umur. Nah alhamdulillah dia ngeh gitu kan. Kelahiran tahun berapa? Tahun segini Bu. Ya sih kata ibu Iya. ngomong gitu kan. Oke, boleh nggak ibu kasih saran? Tapi kamu jangan beranggapan bahwa saran ibu ini kamu anggap bahwa kamu menilai ibu menganggap bahwa kamu gila. Iya, 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 iya. Karena mindset masyarakat kita ke Udah bawa psikolog gila. atau ke psikiater Gila. enggak loh. Jadi kamu kalau butuh bantuan, kalau kamu ngerasa tidak ada yang bisa mengerti kamu, enggak silakan ke psikolog atau ke psikiater. Nah, kembali lagi ke case anak bimbingan ibu tadi itu, kalau kamu mau, oke ibu bawa, nanti ibu hubungin Pihak gitu. dekannya langsung ibu. Iya. Dekannya langsung kan ke Pak Dekannya, ibu minta izin, boleh nggak? Kalau untuk biaya sepemahaman ibu sih free kok, selagi masih mahasiswa aktif UIR gitu Iya. kan. Boleh nggak Bu, saya pikir-pikir dulu, karena dia ngerasa kayak apa Nggak, sih ini belum Bu? butuh. Iya, Kayak gitu belum. lah Bu gitu. Kayaknya dia ignore, dia menolak gitu kan. Kayaknya aku nggak butuh ini atau belum butuh ini gitu kan ya. Jadi belum deh katanya. Ya sudah, nanti kalau memang kamu butuh, kamu WA ibu, kamu konfirmasi, biar ibu konfirmasi ke dekan psikologi. Aman kok insya Allah. Aku ngomong kayak gitu kan. Oke, berlangsung. WA malam hari. Malam. Biasanya nggak ibu balas. Tapi ini karena personal, ibu balas. Ini mohon maafnya bukan karena dia laki-laki, tidak. Tapi kalau menurut ibu ini anak butuh pertolongan. Oke, jadi WA dia, Bu, ini. Oke, intinya dia mau. Itu dia mau. Oke, mau ibu antar atau ibu daftarkan? Saya sendiri aja, saya harus kemana? Tolong ibu arahkan. Ya sudah, ibu komunikasi dengan dekan fakultas psikologi pada saat itu. Tolong ya Pak, ini. Dan ternyata gak cuman dia yang anak Vkom loh. Ada sebelumnya, iya. Bukan berarti fakultas lain gak ada ya. Iya. Nah, jadi memang malah, mohon maaf ya bukannya peres ya. Dekan psikologi ngomong kayak gini, aduh Bu Eka beruntung banget ya anak itu punya pembimbing kayak ibu. Karena ibu cepet aware-nya. Iya, kan. Ibu peduli. Ini kan di Peduli luar dengan dia. kapasitas selain pembimbing. Karena anaknya secara akademik punya kemampuan, Pak. Anaknya secara akademik punya kemampuan. Karena kenapa ibu tahu? Dia sering ngambil kelas ibu. Dulu nih ya, di angkatan-angkatan lama ya. Mahasiswanya kan tidak sebanyak sekarang. Iya. Ibu itu kalau anak yang masuk kelas ibu tuh ibu tahu nama. Siapa gitu. Iya, nah termasuk. Tapi kalau sekarang enggak ya, mohon maaf. Umur juga sudah bertambah. Daya kemampuan mengingat udah ini gitu kan. Nilai UTS-nya, nilai ujiannya oke. Gak perlu ditambahkan lagi juga sudah range di A- gitu kan. Ini anak punya kemampuan secara akademik gitu kan. Makanya Pak, sayang aja Pak, karena ibu ceritakan lagi ditambah lagi dia pernah kuliah Sebelumnya. tapi tidak diselesaikan. Dan alhamdulillahnya dia aware, dia nggak mau kejadian yang dulu sebelum terulang terulang lagi. lagi. Mau, oh ya udah ke sana di follow up lagi sama Pak Dekan Psikologi. Udah Bu Eka, ini anaknya mau tes ya. Oke, tes. Alhamdulillah setelah ke Fakultas Psikologi, apa yang terjadi? Gaspol, nilai skripsinya Keren deh. Jadi hasilnya itu tuh Bu, dia kenapa Bu? Pokoknya itu ibu nggak bisa cerita dan ibu juga tidak mau tahu. Oh dia bentar. Enggak, karena itu rahasia ya pribadi Iya, ya. Dan ibu pribadi. pun tidak follow up ke dekan Siapa? psikologi, Iya, enggak.
karena itu menurut ibu itu ranah privasi. Iya, iya. Ibu rasa tugas ibu udah selesai. Sampai dia sehat Heeh, gitu iya. Ibu, mau bisa Dan gitu. ketemu pun seperti tidak terjadi apa-apa. Enggak. Hmm. Gimana kemarin? Jadi tidak. Karena ibu emang menjaga kenyamanan yang Bener-bener bersangkutan. takut dia nggak nyaman dia Iya, tanya ibu gitu deh. nggak tahu. Ibu kan nggak tahu apa yang dialami. Iya. Itu Dia yang tahu tuh kan Bu. Mm-mm. Itu kan ibu rasa hanya sedikit lah kulit luarnya saja Iya. yang bersangkutan ngomong, saya kayak terhalang tembok Iya. tinggi Bu, saya nggak bisa, jangankan untuk meruntuhkan Bu, untuk manjat aja saya nggak bisa. Mm. Nah, tapi ibu tanya, ini ada kaitannya dengan nyusun skripsi? Enggak Bu, Berarti nggak ada gitu. teman sempro, teman kompre aja saya ngerasa itu gampang, saya bisa. Dan mohon maaf ibu, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Teman saya ada yang skripsinya saya buatkan. Pinter, berarti dia pinter Bang ya. Iya, tapi untuk diri dia nggak mampu. Ibu tanya, kamu punya standar atau range sendiri nggak? Enggak. Ini kan pengakuan ini Iya, kan ya. pengakuan dia. Cuman setelah ke fakultas psikologi ibu nggak nanya lagi gimana, enggak. Karena itu urusan kamu, urusan kita gimana nih, lanjut atau enggak. Lanjut, ya alhamdulillah. Sampai lulus deh ya Bu. Alhamdulillah. Sekarang juga udah kerja, sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Komunikasi masih. Nah itulah yang namanya rezeki ya. Jadi kadang-kadang tergantung kita melihat dari sudut pandang seperti apa. Apalagi kalau kamu sudah melihat ibu, Bu Eka tuh judes mukanya gini-gini, tapi percayalah, kamu tidak akan ibu sesatkan. Percaya ya Weh. Percaya ya weh. Tapi nggak dipaksa kok, mau percaya terserah. Dosen favorit tapi kan. Masuk kan tuh. Masa favorit nih emang sampai lulus Bu. Tuh, amin. Terus kita masuk ke Itu ceritanya macam-macam. Lagi yang masuk ke ini. segmen kata dosen lagi ya. Oke. Tips dari dosen, cara memilih topik yang kuat untuk skripsi kayak mana Bu? Aduh, masih butuh tips dari dosen juga enggak Butuh lah Bu, sangat butuh Bu. AI sekarang udah banyak loh. Bu, diam aja Bu. Ibu diam juga, ibu rasa kamu juga tahu gitu kan. Udah muncul di media sosial gitu kan. Tapi walaupun AI sudah banyak, tapi kita kan diberikan otak untuk berpikir ya. Itu tetap digunakan lah tolong gitu. Karena kan otak tuh walau bagaimanapun dia semakin Didiemin. didiemin dia akan tumpul. Tapi semakin digunakan dia akan semakin tajam. Layaknya pisau. Panas dia lagi Iya kan kayak gitu kan. Walaupun AI sudah banyak, tugas kuliah, nyusun skripsi juga barangkali. Ibu rasa juga ada lah yang dibantu dengan AI gitu kan. Tapi kamu juga tetap harus menggunakan kemampuan kamu. Nah kembali lagi ke tipsnya. Yang pertama pastinya kamu banyak-banyak membaca jurnal. Artikel. Artikel-artikel yang terdapat di dalam jurnal gitu kan. Kamu baca, banyak sih aksesnya juga sudah Iya, udah banyak banyak. kan, udah muncul-muncul Banyak, kan di iya. media sosial gitu kan ya. Nah itu satu. Nah terus yang kedua, kamu harus melihat gini, karena kita ilmu sosial, jadi kan segala sesuatu itu layak aja sih untuk diteliti, ya kan. Asalkan kamu tahu fenomenanya, kalau dilihat dari sudut pandang komunikasi apanya. Gitu. Nah itu nanti kan ketemu novelty-nya atau kebaruannya. Iya. Nah dalam penelitian tuh ada tuh kebaruan. Ini baru semester 4 kan, jadi kan masih Mengambang-ngambang. itu Iya, iya. apa Apa gitu kan. Enggak aja dulu. Iyain aja dulu Bu. Di semester 5 MPK ada ya, metode penelitian iya. kualitatif. Nah nanti akan kenal lah dengan istilah-istilah itu kan di MPK. Bahkan nanti beberapa dosen ada yang diminta tugasnya untuk mini riset kok gitu kan. Ya bersiap aja lah kan, Serem skripsi gitu kan. Ini udah di brainwash dulu nih, udah di Cuci otak dulu nih, dicuci aduh. otak dulu nih. Tapi tidak Menakutkan itu ya Bu. tidak, asalkan bagaimana kamu menjalaninnya. Dan kalau menurut ibu sih, yang ini berdasarkan pengalaman ibu ya, Iya. pilih temen yang Sevisi. Ya. Heeh. karena mungkin mohon maaf karena ibu kuliahnya di Jawa, Iya. rantau, punya temen yang sesama anak rantau, jadi kan ngerasa tanggung jawabnya kan juga sama. Iya. Jadi pilih yang semisi. Alhamdulillah, walaupun bimbingannya prosesnya juga berbeda, tapi tetap jalannya seirama, wisudanya juga sama gitu. Sama, bareng-bareng ya. Iya, at least walaupun wisudanya mungkin kamu periode 1, periode 2, periode 3, tapi temen kamu yang sudah maju duluan bisa kamu jadikan sebagai contoh. Temen yang
langkahnya belum seimbang atau belum sama dengan kamu, jangan kamu tinggalkan. Bantu. Iya. Betul lah, saling Circle. support, saling Iya, jadi jangan cuma nongkrong, Iya. nonton konser, nonton movie atau nonton film doang yang sama. Tapi kalau untuk Skripsi harus sama kuliahan juga ya, Weh. iya Weh. juga. Jadi emang pilih circle yang emang benar-benar mensupport. Karena pengalaman anak Vkom ya balik lagi nih anak Vkom nih macam-macam karena selain orang tua atau urusan personal kadang-kadang udah kerja juga ya. Iya. Temennya udah duluan. Jadi dia ngerasa anak bimbingan juga ibu juga ada yang seperti itu. Teman-temannya sudah duluan, sudah wisuda, padahal temennya tidak meninggalkan. Temennya nggak ninggalin loh. Tapi ngerasa aja. Rasa mungkin Bu. Bisa jadi. Tekanan mungkin. Padahal versi temennya 2 orang ya, karena masih ada beberapa yang masih komunikasi. Bu, ini gimana? Sama ibu kan bimbingannya. Iya, bantuin dong, semangatin. Udah Bu, udah malah kami mau bantuin untuk Iya, ngerjain. Ayo di mananya? Dia tetap nggak mau. Dia kayaknya insecure Bu. Bener. Oke, jadi gak usah ngerasa insecure. Selagi teman kamu masih mensupport kamu, gas. Apalagi? Apalagi. Bagaimana mahasiswa ini bersikap ke dosen saat bimbingan atau mungkin ibu juga bersikap ke mahasiswa? Adab nih ya. Ibu paling suka part yang kayak gini nih. Adab, etika. Yang di belakang senyum biasa aja isinya. Segala sesuatu itu ada adabnya, ada etikanya, termasuk juga bimbingan. Nih, cocok lagi nih. Anak bimbingan ibu, tapi dia nggak selesai. Dia meneliti tentang etika komunikasi mahasiswa dengan dosen pembimbing. Itu isunya tuh oke banget maksudnya ya terjadi di kehidupan sehari-hari kan. Dan dia nelitinya juga di Vkom pada saat itu sebelum penelitian di Vkom dilarang sama prodi. Kalau sekarang kan udah nggak boleh lagi. Nggak, karena udah banyak sekali kan. Nah, cuman dia nggak nyelesaikan. Dia hanya baru sampai pada tahap seminar proposal. Padahal ibu wanti-wanti mau lihat hasilnya seperti apa gitu kan. Cuman ya sudahlah. Hai kamu, apa kabar kamu? Ibu masih mantau kamu di IG. Kenapa Bu nggak selesai gitu Bu? Dia nggak ngasih tahu. Cuman sudah ibu WA, ibu Japri, ayo dong dilanjutin sedikit lagi gitu kan. Enggak Bu, udah sepakat dengan orang tua enggak? Ya sudah, ibu menghargai. Nah kembali lagi tadi ke pertanyaannya, gimana sih adab atau etika ya selama proses bimbingan. Komunikasi Bu rasa sudah ya Pak WD3 itu sudah bikin flyer atau apa sih jenisnya etika terhadap dosen guru gitu kan, terhadap dosen gitu. Itu boleh jadi acuan. Dan kalau nggak salah sih ingat ibu media sosial kita Vkom official juga pernah ngepost tentang etika Japri. Dosen juga ada. Itu juga pernah gitu kan. Kalau untuk chat atau Japri, pastikan diri kamu sudah berada di lingkungan kampus. Jangan kamu baru mau mandi, baru kamu WA. Dan yang paling gak enaknya dia nih langsung aja gak serta-mertakan nama NPM-nya. Dosen tuh tidak bermaksud untuk dipuji, disembah, tidak. Itu kan bagian dari adab. Negara kita ini kan negara yang menjunjung tinggi sekali etika, adab, norma kan. Nah itu juga harus kita implementasikan dok. Masa iya kita orang terdidik, adabnya gak ada gimana ceritanya kan gitu. Nah bukan berarti kami dosen-dosen ini minta disembah, dipuji-puji, tidak. Yang penting etikanya. Kami bukan, kalau zaman ibu tuh Yellow Pages ya apa sih? Kalau dulu tuh salah satu operator tuh ada mencantumkan nomor handphone masing-masing masyarakat Indonesia. Buku kuning dia tuh. Tanya deh sama orang tuanya pasti ada kan. Bukan seperti itu dan ibu termasuk salah satu dosen yang tidak menyimpan nomor mahasiswa. Kecuali ketua kelasnya pada saat itu. Ketua kelas. Gak semuanya disimpan, jadi gak tahu. Apalagi anak bimbingannya tidak cuma satu angkatan. Banyak. Satu angkatan juga kadang-kadang diberikan sama prodi itu 16 orang. Berapa kali kan berapa, nah itu kan. Nah jadi gak tahu. Jadi perkenalkan diri kamu dan jangan dadakan. Arti kata di situ kamu tersesat, di situ kamu maksa, jangan. Dan ibu rasa masing-masing dosen itu sudah meluangkan waktunya untuk
khusus untuk bimbingan. Karena itu tadi ya, dosen itu nggak cuma ngajar, ada penelitian juga. Kami juga melakukan penelitian loh, hei, jangan salah. Kami juga ada penelitian, ada juga strukturalnya. Barangkali nanti ada juga ahli di luar, maksudnya tadi percayakan instansi untuk ahli di bidang tertentu gitu kan ya. Belum lagi kerjaan-kerjaan administrasi lainnya gitu kan. Contoh yang terdekat kami akreditasi, akreditasi kurikulum. Nah itu prodi berjibaku sekali gitu kan. Nah itu kan banyak sekali kerjaan lainnya gitu loh selain ngajar gitu. Jadi bikin janji, perkenalkan diri baik-baik gitu kan. Dan yang terpenting kalau menurut ibu adalah, ini sepertinya ya kalau ibu merunut dari pengalaman ibu ya, kenapa anak bimbingan ibu tuh banyak yang nangis. Nih tapi mohon maaf bukan bermaksud underestimate gitu. Iya. Coba kamu tuh datang jangan dengan keadaan kosong. Terus Kamu harus paham dengan apa yang akan kamu teliti. Jadi kita ketemu tuh hanya discuss, mengarahkan. Nah, kadang-kadang nih anak-anak datang gitu kan, ibu menurut ibu teorinya apa? Nanti giliran dikasih teori A, dikasih teori B, antum kagak paham. paham dengan itu. Iya, nanti di sidang, iya ibunya ngarahin ngasihnya teori ini. Lah yang punya project antum kan gitu. Kalau ibu sering sekali kalau anak bimbingan itu, ini kalau ibu yang ngasih teori, projectnya mending untuk ibu. Karena kami juga ada neliti loh, ibu gitu kan. Nah, kamu pahami, bukan berarti kami tidak membantu. Membimbing itu kan mengarahkan. Dasarnya kan dari kita dasarnya. Iya. Tapi kalau kamu nggak tahu apa yang diteliti, kamu mau ngapain? Kosong aja gitu ya, Bu. Ngapain gitu kan. Nah, Benar-benar. ini datang nanti tiba-tiba, Bu judul saya apa bagusnya? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba nanyain judul. Pernah Bu ketemu kayak gitu Bu? Sering Ada, gitu. ada makanya ini apa gitu loh maksudnya. Kecuali kalau Bu saya nggak bawa draftnya, saya belum bawa judul, tapi boleh nggak kita diskusi, saya menemukan fenomena ini. Monggo silakan. Berarti kamu punya fenomena, hanya saja kamu bingung menuangkan dalam judulnya, Benar. ya kan? Ini kadang-kadang sudah bawa judul tapi kontradiktif atau bertolak belakang dengan fenomenanya. Gimana nggak ganti judul coba? Nah, Gak cocok orang tuh nggak ya, Bu. cocok ya, jadi tidak serta merta bukan berarti kamu punya judul yang oh ini Kayak oke mana, nih gitu kan, udah tentu di ACC, nanti nggak di ACC disuruh ganti judul ya udah ngedrop gitu kan, nanti tiba-tiba ngedadak mental health gitu kan, ini aku terguncang gitu kan, ini ku dicoret, diminta judul baru sedangkan temanku udah langsung ACC kan, tidak seperti itu gitu. Jadi jangan kosong. Kamu harus paham dengan apa yang ingin kamu teliti, ini kemana arahnya gitu. Setidaknya konteksnya dalam ilmu komunikasi penelitian kamu dilihatnya di mananya itu dulu. Nih enggak, gue mau bimbingan, boleh, gimana? Bagusnya apa, Bu? Nah itu dia, itu salah satu kalimat. Iya, Bu. Atau enggak, menurut ibu gimana? Lah iya toh. Tapi ibu jawab aja, ya udah kalau menurut ibu ini penelitiannya untuk ibu aja boleh enggak? Kalau beneran loh, karena kan kami kan juga neliti non, kami setahun sekali neliti penelitian Dosen ya Bu? penelitian dosen ada gitu kan. Jadi ya ngapain gitu kan? Pengen tuh ibu aja. Gitu juga dalam sidang kan. Kalau sidang ini anak-anak unik-unik nih, kadang-kadang proposal ya, karena proposal kan masih ada sesi kritik saran. Nanti ditanyain, Rena nanya, bagusnya gimana ya Pak, Bu? Alah, saya sering ngomong tuh kan, tapi saya kadang-kadang ngeliat penguji lainnya ya, kalau kadang pengujinya rada sedikit bisa dibawa untuk bercanda, karena saya jawab, ya udahlah Pak kita aja lah yang neliti. Sering ibu kayak gituin juga, kita aja lah Pak yang neliti, anaknya nanya sama kita. Gitu. Etika itu penting ya, perlu ya, adabnya, perkenalkan diri, tidak serta-merta kapan kamu terdesak kamu ingin bimbingan di situ pula gitu kan. Sorry to say, ini mohon maaf karena ibu juga struktural kan, jadi ya paham lah ibaratnya, tapi bukan berarti membela, tapi ibu yakini bahwa dosen itu sudah menschedulekan kok kapan untuk bimbingan, kapan untuk ngajar, kapan beliau untuk agenda rapat dan segala macamnya. Nah perkenalkan dirinya jangan lupa, terus dan yang penting ada itu tadi, please jangan kosong. Jangan kosong, intinya jangan kosong. Intinya, apa yang kosong Bu? Ibu rasa paham lah ya, nggak perlu ibu jabarkan apalagi yang jangan kosong itu gitu ya. Nah itulah, apalagi ayo lagi guys. Harapan dosen terhadap mahasiswa bimbingannya yang mungkin masih bimbingan sama ibu yang susah gitu gimana? Harapan untuk anak bimbingan ibu ataupun anak bimbingan siapapun kamu, ibu cuma minta satu, bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu ambil, termasuk dalam perkuliahan. Kamu sudah
Walaupun Vkom UIR bukanlah kampus atau prodi atau jurusan kamu pertama, tapi kamu sudah memilih Vkom UIR, ya mau nggak mau kamu harus bertanggung jawab dengan cara menyelesaikannya. Menyelesaikannya ya seperti apa? Ya kamu keluar dari Vkom UIR ini dengan menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi. Itu sih harapannya. Nggak muluk-muluk serta-merta harus, penelitian kamu harus Iya. nilainya harus A, masuk ke dalam jurnal yang terindeks Scopus atau Iya. terakreditasi Sinta 1, 2, 3. Iya. Nggak perlu. Kamu bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri dengan cara menyelesaikan apa yang sudah kamu ambil, itu udah lebih dari cukup untuk ibu. Karena ibu nggak tahu nih background kamu seperti apa di Iya, Bu. belakang. Kamu berjuangnya seperti apa Iya. ibu nggak tahu. Jadi ya udah itu aja, nggak perlu yang berat-berat. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih. Gitu. Nih Bu, mungkin di luar konteks dari skripsi nih Bu, Kak Anggirin pengen nanya ke Ibu nih, kayak mana sih tanggapan Ibu kalau ada sih orang yang bilang kan, misalnya kami ngambil ilmu komunikasi nih kan Bu, tuh orang bilang mau jadi apa nanti ilmu komunikasi itu, mau Bener-bener. jadi apa, itu pandangan Ibu kayak mana Bu? Kan itu kayak mengganggu juga Mengganggu pikiran ya Bu, pikiran, Bu. kayaknya apa aku salah ambil jurusan ya gitu Bu. Ini rada sensitif nih ya sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin ya. Gini ya, masyarakat kita ini sekarang itu, bukan sekarang ya, masih terkontaminasi hanya dengan satu profesi. You know what I mean? Tahu. Iya, Nah, tahu. ya. Paham. Sepertinya kalau kamu atau kita duduk atau berprofesi itu seperti udah layaknya menantu idaman gitu kan. Nah, padahal enggak gitu loh. Sekarang dunia itu perkembangan teknologi itu kan udah berubah ya. Peradaban kehidupan manusia kan juga berubah gitu kan. Tapi kan barangkali, maka ibu mohon maaf dulu ya, barangkali mindset masyarakat kita yang masih ya begitu-begitu aja sih gitu kan, hanya terpaku pada satu profesi gitu. Tapi kalau kamu tanya, kenapa sih kuliah di komunikasi? Ilmu komunikasi kan nggak perlu dipelajari juga udah bisa. Kata siapa? Salah satu prinsip komunikasi itu adalah komunikasi bukanlah sebagai panacea atau obat manjur dalam menyelesaikan masalah. Tidak serta-merta kan gitu. Arti kata misalnya, karena mohon maaf nih contohnya lah ya ibu analogikan, kamu punya pasangan haram gitu kan, dikomunikasikan aja nggak langgeng kan, apalagi nggak dikomunikasikan kan gitu. Jadi tidak komunikasi tidak semudah itu, tidak segampang itu. Nah jadi kalau berkaitan dengan profesi nanti ngapain sih kuliah ilmu komunikasi, nanti menjadi apa? Jadi apa aja, yang penting kamu berguna bagi diri kamu dan nusa dan bangsa. Ya, gitu. betul. Tapi kalau mindset kamu masih terpaku pada Satu profesi tertentu, ya sudahlah, stuck aja lah di situ kamu ya, nggak akan maju-maju gitu. Karena sekarang kan banyak ya orang-orang, ya mungkin nggak tahu deh ya di antara teman-teman mungkin barangkali di belakang layar ini ada yang menghasilkan uang lewat media sosial kan juga ada. Nah gitu kan, jadi tidak serta-merta harus menggunakan pakaian rapi, berdasi atau berseragam atau apapun itulah. Sorry itu saya ini tidak bermaksud untuk underestimate dengan sebuah profesi, tidak. Tapi kita kan berbicara realitanya seperti itu gitu. Jadi tidak usah kamu dengarkan. Karena kan itu abaikan aja. Ilmu komunikasi itu apa sih? Kayak ngomong aja kan, padahal kalau udah masuk kan ada jurnalistik, kemasan, ada opening juga. Ada teknik-tekniknya kan. Iya. Nggak ngomong aja ya Bu kata. Ini ibu buka ini kan prodi kan lagi menggodok kurikulum ya, kurikulum OBE. Mata kuliahnya keren, Bo, serius. Big data salah satunya. Iya. Aduh. Tegak-tegak kepala tuh. Tapi kemungkinan nggak tahu deh, angkatan 2023 kan. 23 ini nggak tahu dikonversikah atau lanjut dengan kurikulum MBKM sekarang atau bagaimana. Kalau angkatan 2020 dulu kan konversi MBKM gitu kan. Jadi nilainya kan disesuaikan dengan mata MBKM tuh. mata kuliahnya gitu kan. Kalau sekarang ibu masih belum tahu karena sekarang sedang penggodokan. Tapi mata kuliahnya keren-keren. Nah, itu masih nanya lagi kan, ngapain sih kuliah di komunikasi gitu kan. Sulit tuh. Kayak yang tadi kita kuliah analisis media sosial. Nah, itu kan aduh AI. Nah, itu jadi nggak usah didengarkan. Ya ini aja. Ya emang pada akhirnya kalau kamu belum ketemu ini akan berlabuh kemana, asik berlabuh kemana. Siap berlabuh. Banyak maknanya Bu. Berlabuh pula.
nggak tahu kalau berlabuh kemana gitu kan ya. Ya pasti kamu akan mikirnya ya jalanin aja. Iya. Tapi pertanyaannya adalah mau sampai kapan kamu menjalaninya tapi kamu nggak menyusun goalnya kan gitu. Kamu mau apa kuliah setelah Iya. Esikom mau ngapain? Gitu kan ya. Alumni kita tuh bahkan ada yang ketagihan kuliah loh. Iya. Ada. Ada loh. Ada alumni kita nih loh. Ini sedang ancang-ancang mau selesai kuliah S2, malah mau nyari lagi kuliah S3. Udah ketebak lah ya. Nah, jadi kan emang bener-bener yang itu yang di dalam negeri, yang luar negeri. Ini Iya, sorry iya. itu saya kemarin ibu itu memberikan rekomendasi. Ibu ingetnya Jepang salah satunya. Ada 3 rekomendasi yang ibu rekomendasikan untuk 1 orang doang. Ya kan dia nyari ilmu aja sampai Iya. sejauh-jauh itu gitu. 2 lagi ibu lupa. Aduh, takut sebut salah negaranya sih. Dia nyebut cuman tidak begitu ibu Di rekam. luar gitu ya, Bu. Luar negeri semua. Nah, cuman kemarin sih ibu nyaraninnya jangan di Jepang karena di Jepang kan living cost-nya kan lumayan ya. Mahal, biaya pendidikannya juga lumayan. Negara satu lagi itu emang kalau untuk apalagi dia kebetulan introvert. Yang untuk introvert tuh dapat banget iklimnya. Nah, itu baru 1 orang. Beberapa hari kemudian Ada lagi. ada lagi di 2 kampus. 1 orang 2 rekomendasi. Gila tuh masa kalian nggak mau sih? Mau dong, haruslah. Insya Allah, insya Masih Allah. muda loh, amin. Amin. Nah, jadi goalnya juga harus jelas dong, nggak serta merta ya udahlah jalanin aja Pasrah tuh juga aja lah, gitu. nanti menjadi apa jangan harus juga di Susun lah goal, mau di goalnya ngapain. mau ngapain. Barangkali memang Bu saya sudah ada ketemu jodohnya yang menunggu, kalau emang bener-bener jodoh monggo disegerakan gitu kan. Atau barangkali Bu orang tua ada nih rezekinya lebih mau kuliah monggo silakan. Bu udah saya mau kerja aja ya Kerja. silakan. Dan ibu rasa, nah ibu nih ada satu nih pernah ngobrol sama bapak dosen kita juga. Kalau kita ingin memiliki aset dari leher ke atas itu nggak ada yang percuma. Apapun itu. Maksudnya Bu? Kita punya aset dari leher ke atas itu nggak ada yang percuma. Oh. Apa? Jangan ho aja apa yo. Oh. Apa yo. Kita punya aset kan Bu, dari leher ke atas. Berarti apa? Otak. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Lulus. Otak berarti kan kita gunakan otak kita itu kan untuk mengupgrade diri kita barangkali ya dalam bidang apapun itu nggak ada yang percuma. Nah itu ibu itu yang ibu dapat satu obrolan kan. Iya ya Pak ya, iya tenang aja lah. Itu nanti suatu saat akan terpakai walaupun dia tidak dalam waktu sekarang, tahun depan, 2 tahun lagi enggak, tapi pasti ada. Gitu. Baiklah, kayaknya Sudah cukup. 1 jam lebih, alhamdulillah. Kalau lebih ya aduh. Alhamdulillah. Mau disambung di coffee shop lagi boleh. Boleh, tanaman. Jadi gitu ya guys. Simpulannya tuh mungkin yang lagi skripsi itu jangan gampang menyerah ya Nggak Bu. menyerah. Jangan gampang menyerah pastinya itu satu. Ya itu tadi lah ya yang mungkin bahasa yang kalian gunakan jalanin aja. Jalanin. Tapi Iya. sembari jalanin aja. Mungkin Disusun. bahasa kamu itu ambisnya lebih dikencengin gitu. Tapi bukan ambis ya. Kalau ibu itu tidak beranggapan itu ambis tapi goalnya, prioritasnya yang mana. Kalau dibilang ambis kayaknya kalau ibu tidak sepakat, tapi kalau mungkin kamu nggak sepakat dengan ibu, oke nggak apa-apa. Tapi lebih kepada kita hidup kan ada prioritas. Iya. Iya. Skala prioritas kamu yang mana? Nah, itu yang kamu dulukan gitu. Tapi kalau kamu anggapan skripsi itu menyeramkan, tidak semenyeramkan itu. Kamu jalaninnya, nikmatinnya. Bu, stres sampai anxiety, sampai GERD, sampai asam lambung. Kamu harus berbagi, kamu harus cerita. Iya. Mau pilih Ini orang yang pendem gitu. jangan dimakan sendiri gitu. Dikelola manajemen stresnya. Juga penting. Oke Bu. Oke, Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. sangat obrolan daging sekali nih guys. Tidak ada lemaknya, tidak ada tulangnya, nggak ada ya. Jenis Sangat apa? daging. Jenis daging apa itu? Wagyu A5 kayaknya nih Bu. Daging semua ya.
Ya Bu, makasih ya Bu udah nyempetin hadir ke sini. Semoga Terima Ibu kasih sehat juga. selalu. Amin. Doa yang sama untuk Lancarkan semuanya. semuanya. Semangat. Bu. Amin, amin, amin. Besoknya panggil lagi ibu sini ya Bu. Dalam rangka apa nih? Aduh, rada deg-deg. Kalau berhadapan dengan Gen Z ini rada-rada Serem Bu. Aneh mungkin Bu. karena mereka tuh kadang-kadang sulit untuk menerima dari sudut pandang yang berbeda kali ya. Closing lanjut. Closing, kita closing lagi ya guys. Closing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang Ibu sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Walaupun Ibu sibuk. Ya mau nyempetin ke bisik hari ini. Ya bisik-bisik. Oke, terima kasih Bapak semuanya. Bye. Yeay.